adik-adik, berjumpa lagi di channel YouTube Triton Denpasar bersama Kak Esti. Nah, kakak merupakan salah satu tentor fisika di Triton Denpasar. Pada hari ini kita akan membahas salah satu materi fisika di kelas 8 semester 1, yaitu tentang gerak lurus. Nah, adik-adik sudah pernah sebelumnya mendengar apa itu gerak? Baik, jika belum, mari kita akan bahas bersama-sama dalam video ini. Yang pertama, yaitu gerak lurus. Nah, dari definisi gerak yang pertama, gerak adalah perubahan posisi suatu benda dari titik acuannya. Nah, sedangkan mengapa disebut dengan gerak lurus? Karena gerak ini berada pada lintasan lurus. Berdasarkan kecepatannya, gerak lurus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Adapun karakteristik dari masing-masing gerak ini, yang pertama kita bahas dari gerak lurus beraturan. Yang pertama, karakteristiknya, lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatannya konstan, yaitu V-nya konstan. Dan yang ketiga, karena kecepatannya konstan, maka benda tersebut tidak mengalami percepatan, A sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik dari gerak lurus berubah beraturan. Karakteristik yang pertama, lintasannya berupa garis lurus, kecepatannya berubah beraturan. Nah, karena adanya perubahan kecepatan ini, maka akan menghasilkan percepatan. Percepatannya konstan, A sama dengan konstan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang GLB dan GLBB, ada beberapa besaran fisika yang perlu adik-adik pahami dulu. Yang pertama, nah di sini kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan ini berbeda adik-adik. Yang pertama, jarak. Jarak merupakan panjang total lintasan yang ditempuh oleh benda selama bergerak. Jarak termasuk pada besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai. Selanjutnya, perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi benda ketika bergerak. Hal ini nanti bergantung pada posisi akhir dan posisi awal. Nah, selanjutnya yaitu perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan posisi benda yang berkaitan nanti dengan posisi akhir dan posisi awal benda. Nah, perpindahan termasuk besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, sudah jelaskan adik-adik perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak di sini memiliki sebuah contoh bagaimana cara kita menentukan jarak dan perpindahannya. Nah, misalkan di sini, Sinta bergerak dari titik A ke titik B, kemudian ke titik C, dan kembali lagi ke titik B. Nah, di sini posisi awal Sinta, jika yang pertama kita ingin menghitung jaraknya. Jaraknya adalah Sinta menuju ke titik B sejauh 2 meter, kemudian dari titik B kemudian bergerak ke titik C sejauh 3 meter, dan kembali lagi dari titik C ke titik B. Maka A ke B sejauh 2 meter, B ke C sejauh 3 meter, dan dari C ke B sejauh 3 meter. Kita jumlahkan. Panjang total lintasannya yang ditempuh adalah 8 meter. Nah, selanjutnya sekarang yaitu perpindahan yang dialami oleh Sinta. Kita ingat kembali ke konsep perpindahan. Perpindahan yaitu perubahan posisi yang bergantung pada keadaan akhir dan keadaan awalnya. Nah, kita perhatikan Sinta bergerak dari A, B, ke C, kemudian kembali lagi ke B. Jadi, posisi akhir Sinta yaitu di titik B dan posisi awal Sinta yaitu di titik A. Maka perpindahan yang dialami Sinta hanya dari titik A ke titik B, yaitu sejauh 2 meter. Nah, oke, apakah adik-adik sudah bisa memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan? Semoga dari contoh itu adik-adik sudah lebih paham ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke besaran yang selanjutnya, yaitu ada kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan ini berbeda adik-adik. Kelajuan nanti dia adalah besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Nah, kelajuan itu nanti identik dengan jarak. Adapun persamaan atau formula dari kelajuan yaitu jarak dibagi waktu. Jarak satuannya dalam meter dan waktu dalam sekon. Ingat ya, kelajuan merupakan besaran skalar. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Untuk persamaannya, kecepatan adalah besarnya perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan dalam meter dan waktu dalam sekon. Baik, selanjutnya yaitu besaran dalam gerak lurus yang akan kita bahas yaitu percepatan yang dilambangkan dengan A, yaitu acceleration. Nah, untuk
untuk percepatan adalah perubahan kecepatan selama selang waktu tertentu. Adapun persamaannya, A sama dengan delta V per delta T, di mana perubahan kecepatannya yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal per perubahan waktunya. Sudah jelas adik-adik? Nah, dari persamaannya kita peroleh satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, nilai percepatan itu bisa positif dan negatif. Bagaimana jika positif dan negatif? Nah, di sini jika percepatannya nanti bernilai positif, menunjukkan bahwa benda bergerak dengan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sedangkan nanti jika nilai percepatannya negatif, maka benda dikatakan bergerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, baik adik-adik, setelah kita membahas beberapa besaran dalam gerak lurus, sekarang kita akan membuat grafiknya. Bagaimana hubungan besaran-besaran tersebut pada gerak GLB dan GLBB. Baik, yang pertama, grafik pada gerak lurus beraturan. Yang pertama, grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu. Kita ingat kembali konsep GLB bahwa kecepatannya konstan. Nah, di sini pada grafik, pada sumbu Y positif menyatakan besarnya kecepatan, pada sumbu X positif menyatakan selang waktunya. Nah, kita kembali bahwa GLB memiliki kecepatan yang konstan. Jadi, selama selang waktu berapapun, kecepatannya selalu sama, nilainya tetap. Sehingga membentuk garis lurus horizontal. Nah, sudah jelas untuk grafik yang pertama, hubungan antara V dan T. Baik, selanjutnya kita akan membahas grafik hubungan antara jarak dengan waktu. Nah, di sini pada sumbu Y positif menunjukkan besarnya jarak yang satuannya dalam meter, di sumbu X positif menunjukkan waktu yang satuannya dalam sekon. Nah, konsep bahwa kecepatannya konstan ini menandakan bahwa seiring bertambahnya waktu, jarak yang ditempuh juga semakin besar. Sehingga di sini S dan T itu berbanding lurus, membentuk seperti gradien garis. Nah, itulah dua grafik hubungan antara kecepatan dan waktu dan jarak dengan waktu untuk GLB. Nah, itulah tadi pembahasan grafik untuk gerak lurus beraturan. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke grafik GLBB. Nah, GLBB berdasarkan nilai percepatannya, jika positif dia dipercepat dan jika bernilai negatif dia diperlambat. Sekarang kita akan membahas GLBB dipercepat. Nah, yang pertama, grafik hubungan antara percepatan dengan waktu. Kita ingat kembali konsep GLBB bahwa percepatannya konstan. Nah, yang pertama, pada sumbu Y positif menunjukkan besarnya percepatannya dalam meter per sekon kuadrat, pada sumbu X positif menunjukkan selang waktunya. Nah, bahwa pada GLBB percepatannya selalu bernilai konstan. Karena dia dipercepat, maka nilai dari percepatannya adalah positif. Selanjutnya, grafik GLBB untuk hubungan antara kecepatan dan waktu. GLBB dipercepat, maka di sini kecepatannya meningkat seiring bertambahnya selang waktunya. Nah, seperti ini jadinya. V pada sumbu Y dan T pada sumbu X positif. GLBB dipercepat, maka selama selang waktu tertentu nanti kecepatannya akan bertambah. Sehingga grafiknya membentuk garis linear. Selanjutnya yang ketiga yaitu grafik GLBB hubungan antara jarak dengan waktu. Nah, untuk grafik hubungan jarak dengan waktu nanti berbentuk fungsi kuadratik. Nah, dia nanti sumbu Y positif menunjukkan berapa jaraknya, sumbu X positif menunjukkan berapa selang waktunya. Nanti dia akan membentuk fungsi kuadratik dengan bentuk parabola terbuka ke atas. Ingat adik-adik, jika dipercepat, dia merupakan fungsi kuadratik dengan parabola terbuka ke atas. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas grafik untuk GLBB diperlambat. Nah, jika diperlambat, maka nilai percepatannya adalah negatif. A-nya bernilai negatif. Yang pertama, kita membahas grafik hubungan antara perlambatan dengan selang waktunya. Nah, sama di sini untuk A dinyatakan pada sumbu Y positif dan T dinyatakan dalam sumbu X. Nah, jika diperlambat maka nilai A negatif. Maka nanti A-nya itu berada di sumbu Y negatif. Dan nilainya itu tetap konstan sehingga tetap membentuk garis lurus. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu hubungan
grafik antara kecepatan dengan waktu. Nah, pada GLBB diperlambat tentunya nanti kecepatannya dalam selang waktu tertentu akan menurun. Nah, di sini V pada sumbu Y dan T dalam sumbu X. Kecepatannya menurun seiring pertambahan waktu, maka nanti akan membentuk garis seperti pada gambar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu grafik hubungan antara jarak dan waktu. Nah, pada GLBB diperlambat nanti bentuk grafiknya itu adalah bentuk grafik kuadratik dengan parabola terbuka ke bawah. Pada sumbu Y menyatakan jaraknya dan pada sumbu X menyatakan selang waktunya. Jadi ingat ya, jika GLBB diperlambat, bentuk fungsi kuadratik dengan parabola terbuka ke bawah. Nah, adik-adik, demikianlah tadi pembahasan untuk grafik GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara membaca hasil dari ticker timer. Nah, soal ini sering muncul nanti baik dalam ulangan harian dan ulangan semester. Nah, kita perhatikan cara membaca dari pola ticker timer. Yang pertama, untuk gerak lurus beraturan. Ciri khasnya nanti ketikan pada pita ticker timer itu adalah jaraknya sama. Jadi nanti untuk ketikan yang pertama, ketikan yang kedua, yang ketiga, dan selanjutnya ini nanti memiliki jarak yang sama. Dari ketikan 1 ke 2 akan sama dengan jarak dari ketikan kedua, ketiga, dan akan sama nanti dengan jarak dari ketikan yang ketiga dan dengan yang keempat. Begitupun selanjutnya. Jadi kata kunci ketika kalian membaca hasil pengamatan ticker timer untuk GLB yaitu jaraknya sama. Selanjutnya yang kedua, cara membaca pola ticker timer pada GLBB dipercepat. Kata kuncinya untuk GLBB dipercepat yaitu jarak ketikannya dari renggang ke rapat. Nah, pembacaannya dari kiri ke kanan, pola ketikannya yaitu dari renggang ke rapat. Jadi nanti ingat, GLBB dipercepat, polanya dari renggang ke rapat. Selanjutnya, jika GLBB diperlambat, kebalikannya adik-adik. Jadi nanti ketikan pitanya itu dari pola rapat ke lebih renggang. Jadi ini dia GLBB diperlambat, bergerak dari kiri ke kanan, yaitu dari pola rapat ke lebih renggang. Nah, demikianlah materi gerak lurus yang dapat Kak sampaikan. Nah, jika adik-adik ingin mendapatkan materi dengan cara penyampaian lebih menarik, marilah bergabung bersama kami di Triton Denpasar. Nah, jika kalian suka dengan konten dalam channel YouTube kami, silakan like, share, dan subscribe. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.